Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gua udah kedatangan sebuah gaming mouse dari Razer. Sepertinya gua udah lama banget ya nggak membahas gaming mouse atau peripheral yang seperti ini karena memang jujur aja sebenarnya gua memang bukan expertise di bagian gaming peripheral seperti mouse gaming sejujurnya. Tapi kali ini yang kedatangan di gua itu adalah Razer DeadEdder V2 Pro. Ya, DeadEdder sendiri memang adalah salah satu seri yang bisa dibilang legendaris juga lah dari Razer karena seri ini udah ada sejak tahun 2006 dan Razer juga selalu merilis versi yang berbeda untuk DeadEdder ini setiap tahunnya hingga tahun 2020 dan bahkan 2021. Kali ini Razer merilis DeadEdder V2 Pro meskipun sebenarnya ini bukanlah versi kedua dari DeadEdder karena udah banyak banget seri DeadEdder yang beredar di pasaran. Tapi begitulah Razer menamainya. Dan tanpa perlu berbasa-basi lagi, mari kita bahas mouse ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Ngomongin desain yang nggak berubah dari seri DeadEdder adalah shape-nya yang dibentuk ergonomik. Jadi shape-nya itu emang rounded banget dan kelihatan ramping. Yang jauh berbeda dari DeadEdder V2 Pro ini adalah di bagian konektivitasnya. Sepertinya Razer ingin mengkonsepkan seri Pro ini sebagai device dengan multi connection, yaitu wireless 2,4 GHz dan juga Bluetooth. Bobot dari DeadEdder V2 Pro ada di angka 88 gram jika menggunakan dongle. Urusan beratnya ini akan jadi relatif banget ya karena ada pengguna yang suka berat, ada juga yang sukanya itu ringan. Untuk dimensinya ada di angka 127 x 61,7 x 42,7 mm. Di bagian sampingnya terdapat rubber gitu, jadi buat yang tangannya sering keringetan ini nggak gampang licin ya gripnya. Di bagian bawahnya ada 3 feet besar yang katanya 100% PTFE. Katanya sih desain feetnya ini bisa menghasilkan slick movement untuk segala macam jenis surface atau mousepad. Gua nggak ngerti teknisnya gimana, tapi kurang lebih begitulah klaim dari Razer. Dan sejauh ini memang yang gua rasain ketika mouse ini digunakan tanpa menggunakan mousepad sama sekali, dengan alas meja ini aja, itu memang kerasanya lembut aja gitu. Padahal rata-rata mouse biasanya kalau nggak pakai mousepad, terus alasnya atau surface-nya itu dari kayu, biasanya kerasa kasar. Tapi memang ini sepertinya menandakan bahwa fitnya ini memang bisa beradaptasi dengan segala macam jenis surface ya, asal mungkin nggak surface-nya itu bukan aspal aja gitu ya. Kalau misalkan di aspal pasti beda cerita. Di bagian samping tersedia 2 tombol programmable, kalian bisa atur sendiri nanti pakai Razer Chroma. Tombol tambahan lagi ada di bagian tengah yang berfungsi untuk mengatur DPI dan di bagian bawah untuk mengatur profile. Lalu selanjutnya yang mau gue omongin adalah soal spesifikasinya. Pertama itu adalah soal DPI. DPI-nya ini maksimumnya ada di angka 20.000. Ini memang nggak terlalu berpengaruh bagi kalian yang memang bermain game kompetitif atau kalian adalah seorang profesional gamer. Tapi seenggaknya ini akan membantu untuk kalian yang bermain game pada resolusi tinggi. Karena semakin besar DPI tentunya akan berpengaruh juga pada resolusi game yang kalian mainkan atau seberapa besar monitor yang kalian gunakan nanti. Sensor yang digunakan adalah Razer Focus Plus Optical Sensor yang diklaim akurasinya mencapai 99,6%. Lalu untuk switchnya, Razer menggunakan second gen Razer Optical Switch yang menggunakan sinar infrared untuk electrical signal. Dan Razer mengklaim desain switch mereka ini mampu menghasilkan response time mencapai 0,2 milisecond. Tentu ini bukan total sistem response time-nya ya, melainkan response time saat klik menuju sensornya, atau bisa juga disebut klik latency. Kalau soal response time ke sistem, itu tentunya akan bervariasi response time-nya, karena mouse ini memiliki 3 konektivitas. Jadi antara menggunakan Bluetooth, menggunakan wireless 2,4 GHz, dan juga menggunakan wire, pastinya akan menghasilkan latency yang berbeda ke sistem atau PC kita. Switch second gen Razer Optical ini juga diklaim memiliki daya tahan hingga 70 juta klik, dan pastinya gua belum ngecek sampai 70 juta klik apakah memang mouse ini setahan itu sampai 70 juta klik. Coba kita tes aja dulu. 1 2 3 4 5 6 7. Lalu selanjutnya adalah soal konektivitas. Dari sebelum-sebelumnya tadi gue udah sempat bahas ya kalau konektivitasnya itu ada 3. Ada menggunakan wire, yaitu menggunakan kabel, dan tentunya kalau kalian menggunakan kabel ini kalian akan mendapatkan response time yang paling cepat karena nggak ada intervensi apapun ya ketika kita menggunakan kabel. Dan ini cukup menarik ya karena kabel yang diberikan itu udah braided, bukan cuma braided aja, tapi ini kabel braidednya lentur banget.
Jadi mau dilipet-lipet gimana pun itu masih asik dan jadinya nggak gampang kusut. Karena biasanya kelemahan dari kabel braid itu rata-rata kaku dan lama-kelamaan biasanya jadi kusut. Kayak begitu. Jadi ini kabelnya juga masih cukup baik. Dan untuk portnya dia untuk ke mouse-nya itu masih USB micro ya, belum USB Type-C. Tapi kalau misalkan lagi disambungin ke mouse-nya itu berasa kalau mouse ini tuh bukan mouse wireless. Karena biasanya kalau mouse wireless terus habis itu dikasih kabel, kelihatan banget nih kalau mouse ini dicolokin kabel lagi. Tapi kalau ini benar-benar smooth, desainnya memang dari Razer pinter banget ngebikin desainnya, jadi seakan-akan kalau lagi menggunakan kabel ya kelihatannya bukan seperti mouse wireless yang dikasih kabel. Kurang lebih seperti itu. Lalu koneksi kedua itu menggunakan wireless 2,4 GHz yang dimana dongle-nya ini udah didapatkan langsung dalam paket penjualan. Dengan wireless 2,4 GHz ini tentu kalian akan mendapatkan response time yang lebih cepat daripada menggunakan Bluetooth. Razer sih mengklaim untuk response time itu mencapai 1 millisecond jika menggunakan dongle, dan tentunya apabila kalian menggunakan dongle 2,4 GHz ini daya tahan baterainya pastinya akan lebih cepat habis jika dibandingkan menggunakan Bluetooth. Nah, buat kalian yang memang pengen sekedar pakai aja untuk harian terus lagi nggak pakai main game, tenang aja karena mouse ini memang bisa dialih fungsikan, bisa dipindahin konektivitasnya ke mode Bluetooth. Dengan mode Bluetooth ini pastinya daya tahan baterai akan lebih panjang lagi, bisa berhari-hari bahkan. Cuma ya kekurangannya yaitu soal response time-nya. Cuma nggak bermasalah lah kalau misalkan kalian lagi mau pakai untuk browsing-browsing atau pakai buat kerja, buat ngedit, karena kalian nggak membutuhkan response time yang kencang seperti game kompetitif. Oke, lalu selanjutnya adalah soal fitur. Seperti biasa Razer tuh selalu menggembar-gemborkan ekosistemnya mereka, yaitu adalah Razer Chroma. Pengaturannya ini lengkapnya bisa di-set melalui Razer Chroma, dan mouse ini juga terdapat RGB-RGB-an yang pengaturannya sangat luas di Razer Chroma ini. Menariknya, mouse ini juga memiliki onboard memory dan mampu menyimpan 5 profile di dalamnya, sehingga hasil setting kita nanti bisa di-set on the fly. Dan tinggal klik button yang ada di bawah aja untuk ganti ke profile yang udah kita atur. Tiap profile itu nanti akan punya tanda warna yang berbeda-beda, jadi nggak usah pusing untuk nyari tahu ini lagi masuk di profile yang mana. Oke, sekarang kita masuk ke bagian harga dan juga kesimpulan untuk Razer DeadEder V2 Pro. Untuk kesimpulannya sih sebenarnya ini kesimpulan sementara aja sih, karena pastinya untuk mengukur penggunaan mouse juga pastinya bakalan over subjektif banget ya. Setiap orang itu pasti tingkat kenyamanannya beda-beda. Jadi ya ini menurutku aja. Kalau menurut lu nanti beda lagi, ya terserah lu, nanti silakan lu komen aja di bawah. Menurut lu gaming mouse kayak gimana sih yang memang lebih enak buat lu pakai gitu. Nah, untuk harganya sendiri DeadEder V2 Pro ini ada di angka 2,1 juta rupiah, dan menurut gue pribadi ya, dan gue kayaknya juga nggak banyak menyinggung soal seberapa nyamannya mouse ini, seberapa enaknya mouse ini, karena pastinya sekali lagi pasti akan beda-beda setiap orang ya untuk penggunaan mouse, keyboard, atau peripheral gaming lainnya. Menurut gua, mouse ini kaya akan fitur, bisa juga mendeliver keperluan untuk para profesional gamer di scene e-sport ataupun para gamer rumahan yang sering bermain game AAA. Dukungan tersebut juga bukan karena fiturnya aja, tentu karena konektivitasnya yang fleksibel untuk mendukung keperluan para gamer ini. Selebihnya urusan desain, bobot, dan dimensi, tentu ini adalah hal yang over subjektif karena tingkat kenyamanan orang sekali lagi berbeda-beda. Segitulah pembahasan gua untuk Razer DeadEder V2 Pro. Kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek untuk mensupport gaptek.id. Kurang lebih merchandise seperti ini. Ada juga desain yang lain. Silahkan cek di kolom deskripsi. Atau mungkin kalian bisa support juga gaptek.id dengan cara nyawer seikhlasnya lewat link Saweria yang ada di kolom deskripsi di bawah. Gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.